Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan diskusi pada hari ini. Baik, sebelum kita beralih ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Husnade. Rekan saya bernama Uni Karmila, Emil Padrisa Dewi, dan Andi Swahyuni. Baik, langsung saja. Adapun materi diskusi pada hari ini mengenai bahan ajar audio. Langsung saja, audio adalah suara yang keluar dari getaran sebuah benda. Audio bisa ditangkap oleh panca indera manusia apabila memiliki kekuatan minimal 20 kali per detik. Kemudian media audio juga merupakan suatu sarana menyampaikan informasi yang lebih komunikatif dan menarik. Kemudian penggunaan media audio saat ini banyak peminatnya karena mampu menyampaikan informasi secara lebih detail dan lebih jelas. Kemudian media audio atau media dengar adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Kemudian media audio ini juga merupakan media yang berkaitan dengan indera pendengaran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, itu media audio merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar. Kemudian menurut Daryanto ini memaparkan bahwa audio berasal dari kata audible yang artinya suaranya dapat didengarkan secara wajar oleh telinga manusia. Bahkan bahan ajar audio mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal oleh pendidik kepada peserta didiknya guna untuk membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Media audio juga merupakan mampu atau seringkali diartikan sebagai media yang sama sebab dua-duanya merupakan media pembelajaran yang berbasis suara atau bunyi. Kemudian berdasarkan uraian tersebut bahwa media audio ini sebagai media pembelajaran yang dapat disimpulkan bahwa media audio yaitu sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uni Karmila dari 19 PGM 4. Langsung saja, pemanfaatan media audio mempunyai hubungan dengan tujuan pembelajaran kognitif, psikomotorik, dan efektif. Yang pertama, tujuan kognitif. Penggunaan media audio bertujuan untuk membangun pengetahuan peserta didik. Yang kedua, tujuan psikomotor. Pemanfaatan program audio bertujuan untuk mengantar keterampilan verbal. Yang ketiga, tujuan efektif. Penggunaan media audio bertujuan untuk menciptakan suara oleh musik latar, efek suara, suara narator, sehingga menuntut peserta didik berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran. Adapun manfaat media audio. Yang pertama, pengajaran musik literari dan kegiatan dokumentasi. Yang kedua, pengajaran bahasa asing. Yang ketiga, pengajaran melalui audio radio atau radio pendidikan. Yang keempat, paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi sehingga memungkinkan peserta didik dapat melatih daya tafsirnya dalam suatu mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Padrisa Dewi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis media audio. Yang pertama, fonograf. Di sini fonograf yaitu menggunakan cakram datar yang bernama gramafon, yang dikenal dengan nama piringan hitam.
Piringan hitam ini mampu merekam berbagai macam suara, sehingga alat ini cocok untuk pelajaran musik, drama, puisi, dan lain-lainnya. Adapun kelebihannya, yang pertama, piring hitam tidak mudah rusak. Yang kedua, suara yang direkam bagus, dan masa era modern piringan hitam ini menjadi bahan antik mahal. Adapun kekurangannya yaitu dari segi fisik, piringan hitam besar dan cukup berat, kira-kira 90 sampai 200 gram, sehingga tidak praktis untuk dibawa kemana-mana. Yang kedua, alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik ini atau tape recorder atau media yang menyampaikan pesan melalui perekam kaset audio. Adapun kelebihannya, yang pertama, mempunyai fungsi ganda yang efektif. Yang kedua, pita rekaman dapat diputar berulang-ulang tanpa mempengaruhi volume. Yang ketiga yaitu rekaman dapat dihapus secara otomatis dan pitanya dapat dipakai lagi. Selanjutnya, pita rekaman dapat dipakai sesuai jadwal yang ada. Yang kelima, dapat menyampaikan kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Yang keenam, rekaman dapat digandakan untuk perorangan. Yang keenam yaitu dapat menimbulkan berbagai kegiatan diskusi dan dramatisasi. Selanjutnya kekurangannya yaitu yang pertama, daya jangkauannya terbatas. Biaya penggandaan relatif mahal daripada radio. Pita kasetnya memiliki kekuatan yang terbatas. Selanjutnya yang ketiga, compact disc atau CD. Compact disc atau cakram padat adalah sebuah piringan optikal untuk menyimpan data secara digital. Adapun kelebihannya, yang pertama, bentuknya sangat simpel dan ringkas. Yang kedua, kualitas suaranya yang jernih. Yang ketiga, kemampuan merekam yang hebat sehingga dapat merekam lebih dari 700 MB. Yang keempat, perawatannya mudah. Yang kelima, tahan dalam penggunaan berulang-ulang. Yang keenam, dapat memperbaiki pita suara. Dan yang ketujuh, dapat memindahkan data dari CD ke media lain seperti komputer, kemudian ke iPad. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, perekam CD lebih tergores. Yang kedua, jika tergores, optikal unitnya tidak bisa membaca CD sehingga kerjanya tidak optimal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu 4. Radio. Media audio radio merupakan alat komunikasi elektromagnetik untuk mengirim dan menerima pesan suara dengan menggunakan sistem gelombang suara melalui udara. Di dalam dunia pendidikan, radio masih terpakai sebagai media pembelajaran, khususnya untuk program pembelajaran jarak jauh. Dan adapun radio memiliki daya jangkau yang sangat luas sehingga peserta didik dapat mendengarkan berita yang baik atau aktual mengenai beberapa kejadian terbaru dan masalah kehidupan. Kelebihannya yaitu A. Jangkauannya sangat luas. B. Harganya relatif terjangkau dan mudah didapatnya. C. Memiliki variasi program cukup banyak. D. Baik untuk mengembangkan imajinasi peserta didik. Dan adapun kekurangannya yaitu A. Sifatnya komunikasinya hanya satu arah. B. Jika siarannya
nonton akan lebih cepat membosankan. Baik, nomor 5 yaitu laboratorium bahasa. Adalah suatu ruangan yang di dalamnya terdapat alat untuk melatih peserta didik dalam mendengarkan dan bercerita bahasa asing. Laboratorium bahasa ini peserta didik dapat melatih bahasa yang menyajikan materi pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya dan menggunakan alat perekam. Peserta didik duduk sendiri-sendiri dalam kontak balik akustik dan kontak suara sehingga dapat mendengarkan suara guru yang duduk di ruangan kontrol lewat handphone. Kelebihannya yaitu A. Media ini lebih canggih, B. Ruangannya nyaman, dan kekurangannya yaitu peralatan terbatas, B. Perawatan dan pengadaan media relatif yang mahal. Baik, itulah materi saya.